Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Risha Dan aku Selena Gomez. Ya. Badai di Selamat Sore Medan ya. Seperti biasa kita sudah menyiapkan 3 berita yang siap dibagikan kepada kalian semua. Yoi, hari ini ada berita apa, Ca? Sebelum kita masuk ke berita utama kita yang 3 ini, ada yang disampaikan nggak kepada Tribuners? Tribuners jangan enggak, ini ada nih. Oke, cepet apa? Jangan lupa manfaatkan suara kalian. Sama kayak semalam. Iya, kayak penutup semalam. Jadi buat Tribuners itu ya ingatin lagi ya. Mungkin Tribuners juga bingung nih kenapa 2 hari ini kita terus yang itu. Karena 3 host lagi kayak lagi jalan-jalan gitu ya. Jadi kita kayak kena imbas gitu. Pekerjaan mereka tuh kayak kena ke kita gitu. Ngemalesin banget, tau gak sih sebenarnya? Jaga kandang gitu, jaga kandang gitu. Makanya 2 hari ini kita terus. Semoga nonton ya. Iya. Atau nanti kita share linknya ke orang. Iya. Kita crop aja di bagian ini biar mereka tahu kalau kita ceritain mereka tuh. Kayaknya agak-agak pas mereka masuk kita dikasih jatah. Enggak SS. Kayak itu ya, pokoknya ingatin lagi buat para Tribuners untuk coblos di tanggal 14 Februari 2024 yang bakal berlangsung 9 hari lagi. Iya, semakin dekat ya Tribuners. Sebentar lagi ya, habis tuh masa-masa kampanye. Kalau nggak salah tanggal 10 udah nggak boleh berkampanye lagi ya. Udah masa tenang. Jadi ya semoga pilihan para Tribuners yang terbaik untuk Indonesia, tentunya kemajuan Indonesia ke depannya. Untuk Indonesia terbaik juga. Kita masuk ke berita pertama, ada apa itu Isya? Nah, ini juga terkait dengan pemilu nanti nih. Oh ya. Jadi kan di mana-mana udah heboh universitas-universitas kayak UGM dan lain-lainnya itu nyebar-nyebar petisi gitu-gitu ya kan. Iya, ada banyak kayak di UGM ada, UI ada juga, UII juga ada. Iya, nah sekarang di Sumur udah ada juga nih, di USU nih. Jadi sejumlah guru besar USU menyampaikan pernyataan keprihatinannya terhadap kondisi negara menjelang pemilu nanti, Tribuners. Bersama alumni dan mahasiswa, para guru ini mengingatkan agar presiden aparatur negara bersikap netral. Nah, berarti mereka tuh kiranya nggak netral berarti ini ya? Mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka beranggapan seperti itu. Gitu. Tapi kita masih belum tahu juga kenapa gitu ya. Kalau menurut Ica sendiri, dari pandangan Ica, presiden kita sekarang dan juga para ASN itu netral nggak sih mereka? Kalau ASN Ica kurang tahu. Tapi kalau presiden sendiri ya udah sama-sama tahu aja lah kan. Dia kayak menunjukkan arah dukungannya ke siapa gitu. Kalau kayak aparat-aparat itu, aparat polisi, TNI gitu, mereka harusnya netral kan? Harusnya. Itu. Tapi kemarin Pak Presiden juga sempat kena sempat blunder atau kena masalah gitu karena yang dia bilang presiden itu boleh menunjukkan arah dukungan nggak sih atau ikut berkampanye. Udah sampai itu kan sempat kemarin booming ya, viral ya, karena pernyataan Jokowi itu yang membuat orang kebingungan, loh kok beda terus nih arusnya. Mungkin itu yang membuat banyak universitas di Indonesia yang melakukan petisi. Iya. Itu kali ya. Mungkin salah satu faktornya. Tapi untuk itu kita tonton dulu ya kan Kak videonya nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Oke. Tapi ini gawainya guru besar, semua guru besar yang berperan. Sebagian guru besar kita dari USU. Oleh karena itu gawainya adalah ketika nanti anak-anak kami akan menyanyikan lagu Padamu Negeri, Prof akan menyampaikan buah-buah pikiran kita untuk disampaikan kepada media, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa USU juga bersuara dalam menjaga moral, etik daripada bangsa Indonesia. Oleh karena yang kami hormati, kami dari sebagian guru besar Universitas Sumatera Utara, sebagian dari alumni Universitas Sumatera Utara, sebagian dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dan juga sebagian dari dosen Universitas Sumatera Utara sangat prihatin dengan keadaan sekarang ini, dan oleh sebab itu kami menyatakan melakukan gerakan moral, menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Bahwa akhir-akhir ini kami melihat keresahan di tengah masyarakat. Hubungan berbagai hal tentang gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai-nilai etika dan perilaku dalam sistem kehidupan perpolitikan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa
dan bernegara, serta terpeliharanya suasana tertib, aman, dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu 2024, kami beberapa dari rekan-rekan kami, beberapa guru besar, ada dosen, ada alumni Universitas Sumatera Utara menyampaikan keprihatinan dan sekaligus pernyataan sikap sebagai berikut. Sahabat kami, Profesor Nurisa Ginting akan membacakan poin-poinnya. Pertama, Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kedua, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur, dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ketiga, TNI dan Polri untuk tetap netral dan bekerja secara profesional dan maksimal. Ya, yang pastinya seluruh masyarakat Indonesia menginginkan damai pemilu tanpa hoax, tanpa kecurangan. Benar. Pasti itu keinginan semua masyarakat Indonesia, terutama saya. Karena kita ingin memajukan Indonesia supaya lebih bagus lagi. Penerus bangsa. Calon presiden. Oh, amin. 2000 berapa kira-kira? 2000, kan ini 2024, berarti 2029, guys. Oh, mau langsung tahun berikutnya, yang berikutnya ya. Hati-hati lah ya. Hati-hati. Nggak meyakinkan gitu ya. Oke, ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter kita untuk kita tanyain lebih lengkapnya lagi ya. Ada Bang Anugrah Wai. Halo Bang Wai. Selamat sore Bang. Halo. Oh, lagi nongkrong. Halo Molly dan Risa. Lagi perform ya Duta ya? Oh, Duta. Bisa. Oke, Bang, ini terkait dengan petisi yang dilakukan oleh guru besar USU nih. Seperti apa sih sebenarnya, kenapa mereka sampai melakukan rangkaian kegiatan yang seperti ini, Bang Wai? Silakan. Oke, baik Molly. Nah, semalam memang ada 6 guru besar ya dari Universitas Sumatera Utara. Mereka mewakili Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara semalam menyampaikan kegelisahan terkait dengan kondisi perpolitikan yang saat ini terjadi. Semakin dekat pemilihan umum di tanggal 14 Februari, mereka melihat atau mendengar keluhan-keluhan yang ada di masyarakat terkait soal netralitas, kemudian soal dukung-mendukung yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap salah satu pasangan calon. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana proses dukung-mendukung ini kemudian dikhawatirkan atau diduga ini melibatkan aparatur negara yang untuk memenangkan calon tertentu. Dan ini memang kekhawatiran ini sudah disampaikan ya oleh sejumlah guru besar yang ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Benar. Begitu. Semalam ini petisi atau pernyataan sikap ini disampaikan oleh guru besar, kemudian ada dosen, kemudian ada juga mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Mereka membacakan petisi ini di depan gedung Pancasila di kompleks Universitas Sumatera Utara pada hari Senin 5 Februari semalam. Oke. Nah, ada tiga poin nih semalam yang disampaikan atau yang dideklarasikan oleh para guru besar. Nah, semalam deklarasi atau pembacaan petisi diwakili oleh Profesor Ningrum Sirait, salah satu guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dia menyampaikan jika berdasarkan hasil kajian mereka menyampaikan 3 poin. Yang pertama itu meminta agar Presiden Joko Widodo selaku kepala negara bersikap netral di dalam pemilu 2024 dengan tidak memihak salah satu calon. Yang kedua, meminta pelaksana pemilu, yaitu Bawaslu, KPU, ini agar bersungguh-sungguh melaksanakan pemilihan umum dengan mengedepankan kejujuran dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Dan yang ketiga adalah meminta bagaimana aparatur negara, dalam hal ini ASN, TNI, Polri, agar tidak ikut-ikutan dalam berpolitik atau apalagi untuk menggerakkan kekuatan untuk mendukung salah satu pasangan
calon presiden. Begitu Molly. Oke, Bang, ini kan tapi euforianya akhir-akhir ini memang banyak universitas di Indonesia khususnya melakukan petisi serupa seperti USU ini. Untuk di Sumatera Utara sendiri, apakah hanya USU atau Abang ada mendapat kabar dari universitas lain yang bakal membuat petisi seperti ini juga nih, Bang Wai? Nah, oke. Proses pemilihan sendiri tinggal tersisa 8 hari ya. Benar. Yaitu nanti 4 hari ke depan itu sudah pada proses tidak lagi boleh berkampanye karena sudah masa tenang begitu. Dan sejauh ini memang di Sumatera Utara belum ada informasi lain ya dari selain USU. Apakah nanti ada universitas lain nanti yang menyampaikan hal yang sama? Namun untuk kegelisahan ini memang sejumlah akademisi di Sumatera Utara yang sudah kita wawancarain juga memang menyampaikan hal yang sama, namun untuk menyatakan sikap sebagai perwakilan akademika dari sebuah kampus sampai sejauh ini belum ada informasi lain selain dari Universitas Sumatera Utara, Melin. Oke. Nah, Bang, ini kan ditujukan kepada Presiden Jokowi ya, Bang, petisinya. Nah, apakah ada mendapatkan tanggapan nih dari pihak istana atau dari presiden atau gimana? Nah, untuk ini memang sudah disampaikan ya, Presiden Joko Widodo itu sudah diwawancarai oleh sejumlah media menyampaikan hal ini hal yang wajar di dalam negara demokrasi. Itu adalah kritik dan itu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita juga di Sumut sudah sudah mengkonfirmasi atau meminta tanggapan dari sejumlah tim pemenangan kampanye daerah di Sumatera Utara, baik dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3, dan salah satu yang dituding ini kan adalah pasangan nomor urut 2 ya. Walaupun tidak disebut, namun arahnya ke sana lah ya. Karena sama-sama tahu aja. arahnya ke sana. Nah, semalam memang kita di hari Minggu kemarin ketika ada nonton debat calon, kita mengkonfirmasi atau meminta tanggapan dari tim kampanye daerah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu semalam ada ketua TKD di Sumut yaitu Bang Ade Jona Prasetyo. Nah, semalam kita tanya bagaimana tanggapan terkait ramainya petisi yang disampaikan kepada presiden begitu. Dia menyampaikan hal yang sama. Hal itu tidak ingin ditanggapi secara berlebihan, dan dia menyampaikan kalau hal itu adalah hal yang demokratis, apalagi hal itu disampaikan akademisi. Namun dia tidak ingin berkomentar lebih jauh, dan dia yakin petisi seperti ini atau apa yang disampaikan oleh para guru besar tidak akan mempengaruhi pemilih begitu, dan tetap yakin kalau Prabowo dan Gibran nanti akan bisa unggul di pemilihan presiden 14 Februari satu putaran begitu. Oh, berarti dari Bapak Ade Jonaya sendiri lebih ke concernnya pemenangan untuk paslon nomor 2 ya, daripada menanggapi petisi dari para guru besar ini, seperti itu ya, Bang. Yeah. Emang euforia di masyarakat sendiri apa menanggapi hal itu memang sangat kentara kah terkait tidak ada netralitas dalam di aparatur negara ini, Bang Wai? Nah, oke, baik. Nah, ini kan hal ini petisi-petisi yang disampaikan ini kan terkait dengan melihat statement-statement dari pertama itu Presiden Jokowi ya, yang kemarin beberapa minggu lalu menyampaikan kalau Presiden berkampanye begitu sesuai dengan aturan pemilu begitu, dan hal itu yang kemudian menimbulkan reaksi atau kegelisahan lah ya dari para masyarakat dan khususnya di para akademisi begitu. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana nanti bagaimana seorang kepala negara mengkampanyekan salah satu calon, dan ini nanti yang mengakibatkan adanya tendensi jika nanti menggunakan kekuatan negara begitu atau aparatur negara dalam mendukung salah satu paslon tertentu. Nah, ini memang banyak di masyarakat sekarang ini pro kontra ya. Pro kontra itu biasa, namun hal ini memang jadi sorotan hari ini karena soal netralitas, apalagi jika pernyataan Jokowi kemudian juga dibarengi dengan beberapa fakta-fakta yang terjadi, walaupun ini bersifat tidak ada kaitan, namun jika dilihat disambung-sambungkan ini sepertinya berkaitan, ada menuju ke sana begitu. Misal di Kota Medan kemarin kita tahu ya ada 6 ASN yaitu yang mendukung Prabowo dan sudah
ditetapkan melanggar undang-undang netralitas ASN dan sudah disanksi, walaupun sanksinya kita tahu sanksi hanya berupa teguran lisan. Oke. Dan banyak tudingan-tudingan lain soal keterlibatan ASN atau TNI Polri, dan ketika juga kemarin soal penempatan baliho yang disebut ada keterlibatan dari oknum TNI dan Polri untuk memasang baliho salah satu calon begitu. Dan ini yang kemudian menjadi apa ya? Jadi opini publik. Jadi yang pemicu kemudian juga ini, ya. pemicu dari orang percaya begitu. Ada yang percaya, ada yang tidak memang yang terjadi. Namun ini membuat pasangan calon tertentu, pendukung pasangan calon kemudian ini menjadi isu yang terus digelontorkan. Misalnya kita melihat pendukung pasangan calon yang lain kemudian memanfaatkan momentum ini untuk menyerang dan atau menyampaikan opini-opininya terhadap netralitas dan bagaimana presiden itu ingin berkampanye. Dan yang satu lagi tentu dari calon yang merasa diuntungkan tentu akan membela kepentingannya karena menurut mereka ini menguntungkan begitu. Okay. Dan itu yang saat ini terjadi. Oke, euforianya memang seperti tidak netralitas ya, makanya terjadilah hal-hal petisi seperti ini. Bahkan bukan cuma di Indonesia, di Sumatera Utara sampai juga ikutan ternyata ya. Baiklah Bang Wai, terima kasih banyak atas informasi yang sangat penting nih untuk di kalangan masyarakat saat ini ya Bang Wai. Selamat beraktivitas kembali Bang Wai. Selamat sore. Selamat sore Molly dan Risa. Ya, Benar itu ya, sih yang Tribuners. dibilang tadi ya. Memang kalau untuk sebenarnya ya, nggak tahu sih, aku pribadi nggak tahu tentang perundang-undangan presiden boleh berkampanye apa enggak, karena aku tidak mendalami terkait hal itu. Cuman dari yang kayak sekilas aku itu nggak boleh. Sekilas ya, presiden itu nggak boleh berkampanye kecuali kalau misalnya dia yang mencalonkan diri. Tapi itu juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara gitu. Jadi kalau misalnya ini kan dia tidak boleh mencalonkan lagi karena cuma hanya 2 periode. Nah berarti kan dia tidak berkampanye dong gitu. Cuman aku kurang tahu juga dalamnya seperti apa. Mana tahu aku juga salah ya. Karena untuk baca undang-undang itu sangatlah membosankan ya Tribuners ya. Mungkin kalian bisa baca sendiri nih untuk lebih mendalami sebenarnya boleh atau tidaknya seperti apa gitu. Tapi kalau Ince tahu itu boleh Kak, cuman nggak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, yang membuat masyarakat itu nggak terima adalah dulu ada cuplikan kalau Pak Jokowi itu kayak bilang dia nggak akan berkampanye atau membela salah satu paslon, kayak menunjukkan dia pilih siapa. Nah, juga. Tiba-tiba dia kayak sekarang sampai ada memenya tuh gitu yang lagi. Ya saya tidak akan ini balik gitu rupanya. Oh, iya. Tahu nggak sih meme baru itu terakhir dia ketabrak. Oke deh, kita lanjut aja. Kalau masalah pemilu, demokrasi, kayaknya nggak ada habisnya kalau dibahas ya. Pusing, politik banyak pusing kita ya. langsung lanjut aja ke tapi kedua. rencananya mau masuk politik tahun depan. Ya tahun depan aja. Jangan sekarang. Sekarang nggak mau dipikirin dulu. Baiklah Tribuners. Nah untuk berita kedua ini ada puluhan tenaga harian lepas yang bertugas sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengamat hama penyakit atau POPT-PHP di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Provinsi tersebut mengeluarkan sistem perekrutan P3K di lingkungan Pemprov Sumut yang tidak dapat mengakomodir para THL yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Nah, jadi itu dianggap itu tenaga harian kerjanya di atas kerja 10 tahun tidak dapat diakomodir ya. Berarti kan kena PHP ya. Iya, berarti kayak nggak mendapatkan kesempatan untuk diangkat. Ini ada gitu statement lah. Kami sudah 17 tahun bekerja tapi setiap ada perekrutan P3K tidak pernah dapat. Permasalahannya persyaratan itu dipersulit, lulusannya tidak masuk ke kualifikasi kami. Ya, banyak sih yang mengalami hal-hal yang kayak gitu tentunya ya. Karena ketidakjelasan otomatis kan pasti kalau misal terus honorer gitu kan gak enak juga gitu ya. Apalagi tenaga harian kerja lepas gitu kan. Persyaratannya itu diharuskan pendaftar adalah lulusan S1 hama penyakit. Baru denger aja S1 hama penyakit. Emang ada ya? Makanya baru dengar. Itu persyaratan baru tuh pasti di tuh makanya Fakultas Pertanian mungkin ya. Nah, mereka pun sudah sempat menyampaikan keluhan ini langsung kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke lapangan Benteng Medan. Namun, Amran meminta mereka untuk berbicara langsung ke BPPSDM Pertanian. Itu panjang sekali tuh pasti nama. Iya, kepanjangannya ya. Nah, jadi menurut mereka itu setiap kali ada perekrutan,
jumlah kuota untuk pekerja di bidang POPT, PHP tadi itu nggak pernah terpenuhi kayak gitu. Apakah karena lulusan S1 apa tadi? Hama ya? Apakah itu alasannya? Ya kita tidak tahu juga. Nah, untuk itu kita ada video di Tribuners, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Tahun 2007 kami diangkat sebagai apa nih? sebagai THL, tenaga harian lepas POPT di Sumatera Utara. Apa itu PUPT? POPT itu pengendali organisme penggabung tumbuhan. Nah, sampai sekarang lebih kurang kami sudah masa kerja kami 16 tahun lebih, hampir 17 tahun. Nah, kami belum diangkat, memang sudah ada diangkat, tapi tidak semuanya terakomodir, terutama yang SLTA dan jurusan S1 pertanian. Nah, jadi kami unek-unek kami, karena kami sudah bekerja hampir 17 tahun, mohonlah kiranya untuk ada pembukaan P3K untuk kami S1 pertanian dan SLTA ataupun SPMA. Nah, kemudian kami juga sebenarnya kekurangan tenaga kerja karena wilayah kerja kami ini kan seharusnya 1 orang 1 kecamatan, tetapi karena sudah banyaknya pensiun, maka ada yang merangkap, bahkan ada 2 sampai 3 kecamatan untuk 1 orang, bahkan ada yang 1 orang itu 1 kabupaten. Nah, jadi memang sangat-sangat tenaga kerja kami sangat dibutuhkan lah begitu. Karena kan pekerjaan kami ini kan adalah untuk mengetahui, mengamankan tanaman pangan dan produksi. Karena kami kan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit dan bagaimana pengendaliannya. Gitu. Nah, selama 17 tahun itu apa usaha yang orang ibu sampaikan? Untuk ini kan Yang udah diusahakan? Kalau untuk ini kami apa namanya? Ini kita sudah ada kesempatan, tetapi saat ini apa-apa itu kan tutup. Oh ya, pertama kami di tahun 2016 atau 2017 itu ya. Enggak, itu kami udah ada kesempatan untuk ujian untuk P3K. Tetapi kendalanya di Sumatera Utara gitu. Nah, BKD Sumatera Utara tidak membuka. Bahkan kami sudah mendaftar, tinggal mencetak ujian. Nah, ternyata tidak bisa, pada ruangan kami sudah ditunjuklah ruangan kami untuk kami ujian. Itulah, itu kendala pertama. Kemudian kami berjuang terus bersama kepala balai kami, Pak Marimo. Nah, itu tadi kami di tahun 2022 ya, itu dapat kesempatan P3K, tapi hanya 20 orang untuk S1 hama penyakit. Sementara kami ini dari S1 pertanian kan banyak jurusannya, kemudian SLTA. Nah, jadi itu ya keluhannya ya, karena mereka tidak ada pengangkatan seperti itu. Mungkin lebih detail kita langsung aja ke reporter kita, ada Kak Hani. Halo Hani. Selamat sore Kak Hani, manisnya. Halo, selamat sore. Kayak yang ketika muncul Kak Hani itu adem gitu. Langsung adem gitu. Bawaannya pengen ini. Kalau laki-laki kan ingin bukan ukti langsung gitu. Halo ukti. Kepengen dihalalin gitu kalau laki-laki kan, berhubung aku wanita normal. Oke, Kak Ani, ini terkait dengan 17 tahun udah kerja tapi tidak diangkat P3K, itu sebenarnya seperti apa Kak? Kronologi lengkapnya dan kenapa bisa sampai seperti ini? Silakan Kak Ani. Iya, jadi ada puluhan pekerja di bawah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang mereka mengeluhkan sudah 17 tahun bekerja tapi tidak kunjung mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi aparatur sipil negara atau khususnya di P3K gitu. Nah, jadi mereka mengeluhkan bahwa udah berkali-kali pembukaan P3K ini dari sejak tahun 2016 sampai di tahun 2023 kemarin, mereka juga masih belum bisa mengikuti seleksi P3K ini. Sebenarnya ada beberapa penyebab yang menyebabkan mereka tuh nggak bisa ikut seleksi P3K. Yang pertama karena kualifikasi yang diinginkan oleh kementerian itu mensyaratkan lulusannya itu khusus di
pengamatan hama dan penyakit. Sementara kebanyakan pekerja tenaga harian lepas atau THL ini itu ada di lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMA, kemudian juga ada yang lulusan S1 pertanian. Nah, jadi mereka ini nggak bisa ketampung karena nggak masuk ke kualifikasi. Dan juga berdasarkan keterangan dari THL ini, mereka juga udah pernah sebenarnya ikut seleksi, udah daftar secara online, udah masukin berkas segala macamnya. Tapi udah mau hari H ujian, rupanya ada masalah di Badan Kepegawaian Daerah dan mereka jadinya nggak jadi ikut ujian di hari itu juga. Nah, kebetulan pada kemarin tuh tanggal 5 Februari, hari Senin malam, itu kan Menteri Pertanian datang, Pak Amran Sulaiman. Nah, mereka juga langsung menyampaikan ini ke Menteri Pertanian, Pak Amran. Mereka mengatakan bahwa apa yang salah di Kementerian Pertanian sampai kualifikasinya harus sampai sedetail itu. Nah, Pak Amran pada saat itu karena mungkin buru-buru dan beliau harus menghadiri agenda lain di Medan, jadi dia nggak bisa menjawab banyak dan menyerahkan ke Badan Kepegawaian Kementerian Pertanian pada saat itu. Nah, Badan Kepegawaian Kementerian Pertanian ini juga masih belum bisa memberikan solusi, dan mereka mengatakan masih harus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, begitu. Jadi jadi nasib para THL ini bagaimana, Kak? Nah, itu yang mereka masih minta kejelasan, karena kan kalau tenaga harian lepas mereka masih tidak ada jaminan apapun gitu ya bahwa kedinasannya. Makanya mereka meminta kalau bisa mereka tuh diangkat P3K, dan kami udah wawancara sama Kepala Balai Pengendali Hama dan pengamat pengendali organisme tanaman yang di bawah Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Pak Marino, dan beliau mengatakan mereka juga masih mengusahakan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB supaya 73 tenaga harian lepas ini bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Seenggaknya bisa kualifikasinya itu bisa lebih digeneralisir menjadi S1 pertanian gitu, supaya mereka bisa ikut P3K khususnya di tahun 2024 ini. Oke, Kak, aku jadi penasaran nih. Ini untuk para THL ini sempat nggak Kakak wawancarai terkait mereka apakah selama bekerja yang tidak ada kejelasan ini tetap digaji kah, atau hal apa aja yang mereka dapat? Apakah seperti guru honorer juga seperti itu, Kak Ani? Iya, karena mereka ini di bawah balai ya. Jadi mereka ini dianggapnya tenaga harian lepas. Dan mereka masih digaji sebenarnya, walaupun gajinya itu dihitung per hari gitu. Jadi tidak sama seperti pegawai negeri sipil yang mereka hitungannya bulanan, kemudian juga bisa dapat tunjangan kinerja dan segala macamnya. Sementara kalau tenaga harian lepas ini cuma dapat upah yang berdasarkan kinerja mereka per hari. Dan juga yang dikeluhkan oleh tenaga harian lepas ini, mereka itu seharusnya kerja berdasarkan job desk-nya itu mereka mengawasi satu kecamatan, satu orang. Nah, sementara karena kekurangan orang, jadi mereka tuh harus satu orang tuh mengawasi lebih dari satu, merangkap, bisa sampai 3 kecamatan gitu ya. Sementara upah itu tetap upah yang satu kecamatan itu gitu. Tapi justru yang bukan THL, yang memang udah ASN, gajinya lebih banyak tapi kerjanya lebih dikit gitu ya kan, itu yang bikin sakit. Ngomong-ngomong nyindir, kita wajib gitu ya. Tapi yang menyakitkannya itu ketika kakak mau konfirmasi ke balai-balai yang terkait nih, kayak kementerian dilempar, terus ada balai itu kakak mau tanya juga belum tahu. Belum ada berarti kejelasan ya terkait kenapa untuk kualifikasinya sangat dipersulit, terus juga kenapa mereka sampai dari 2016 sampai sekarang belum ada keterima. Itu belum ada sama sekali kejelasannya berarti ya, Kak Ani? Belum ada kejelasannya sama sekali. Oke, kalau gitu Kak mungkin boleh tuh dikejar terus ya supaya ada kejelasan untuk para THL ini. Kasihan banget soalnya ya, karena kan mereka 10 tahun loh kerja, masa nggak ada jaminan apapun gitu ya. Mereka masa setiap hari bekerja dengan kekhawatiran bakal tidak dipakai lagi gitu ya. Terima kasih banyak nih Kak Ani untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Kak Ani. Selamat sore Ica dan Molly. Jadi itu ya Tribuners ya, mungkin kita nggak bisa menyatarakan kayak dibandingkan guru pekerjaan sama THL. Semua pasti plus minus lah ya. Benar. Dan semua orang pasti maunya itu mereka punya masa depan yang baik, masa depan dan mendapatkan hak yang memang seharusnya mereka dapatin kayak gitu. Karena kan udah capek juga kan dibodoh-bodohin gitu kan. Pingsan, takut banget. Oke lah deh, daripada kamu baca-baca terus nih Tribuners,
Di berita terakhir Kak Molly. Jadi beberapa waktu lalu, kapan ya kira-kira, nanti kita tanya sama reporternya lah. Ini ada kasus kalau seorang anak membakar ibu tirinya. Dan kemarin tuh kapan lupa juga. Iya, udah lumayan lama ya. Udah digelar rekonstruksi. Nah, dalam rekonstruksi tersebut, Tribuners, adegan tersangka diperankan langsung oleh Deddy Situngkir dengan turut melibatkan korban Rosdiana Simatupang yang diperankan oleh pemeran pengganti dan para saksi-saksi lainnya. Sebanyak 13 adegan diperankan oleh Deddy Situngkir, mulai dari cekcok mulut bersama korban hingga pembakaran yang mengakibatkan Rosdiana Simatupang meninggal dunia. Nah, selain itu terdapat seorang nenek yang merupakan adik dari korban menangis akibat tak sanggup melihat rekonstruksi tersebut. Saat hendak melakukan pembakaran, ikut datang ya. Saat hendak melakukan pembakaran terhadap tubuh korban nih, terlihat Deddy Situngkir membeli bensin di sebuah warung menggunakan jerigen. Nah, memang kemarin ada tuh alat buktinya tuh jerigennya. Setelah membeli bensin, Deddy kemudian mendatangi korban beserta sang suami di dalam gubuk dan langsung menyiramkan bensin tersebut dan menyulutkan api. Kalau nggak salah ini penyebabnya ini nggak sebesar itulah, maksudnya sepele kok kita bisa bilangnya. Setan udah menguasai tubuhnya, iya, sampai emosi. Dibakarnya. Itu aku sering memberikan petua ini ketika ada orang-orang yang kayak gini ya. Kalau kata Bang Tasli, mana quotes kau Mol gitu. Ini dia. Kata-katanya hari ini dong Kak. Emosi hanya memenangkanmu sesaat, selebihnya kamu kalah telak. Oke, kita saksikan video berikut ini. Kepada Tuhan kita diberi kesehatan untuk melaksanakan dalam acara. Kan keterima ini kan dari adegan ke-8. Adegan 12 pada pukul 23.00 Minum teh manis Ibu ya. Sangat disayangkan ya, dengan segampang itu menghilangkan nyawa seseorang, Tribuners. Nah, itu terjadinya pada November tahun lalu Kak. Kira-kira. November ya, udah lama juga ya berarti. Lama lah. Pantesan lupa itu tanggalnya. Oke, kita langsung aja ke reporter, ada Bang Alfi. Halo Bang. Selamat sore Bang Alfi. Ya, selamat sore Kak Molly, selamat sore Kak Ica. Buram ya Bang, kayak hidupku. Bang, ini tadi kan udah ada rekonstruksi terkait pembunuhan yang dilakukan anak tiri kepada ibu tirinya ya. Dan ini kejadiannya bulan November 2023, benar Bang Alfi? Ini kejadiannya sekitar tanggal 1 Maret ya, 1 Maret 2023. Justru 1 Maret ya? Ya, kejadiannya tanggal 1 Maret 2023, sementara untuk di bulan November itu pelaku diamankan oleh petugas gabungan dari Polda Sumut dan juga Satreskrim Polres. Oke, Bang, ini kan termasuk lama juga nih untuk dilakukan sampai diproses rekonstruksi nih. Bosit, boleh dijelaskan nggak kenapa bisa selama prosesnya ini untuk terus juga seperti apa nih tadi rekonstruksi yang digelar nih, Bang Alfi? Silakan. Ya, untuk sudah informasi ya, untuk kejadian ini terjadi di Desa Salupsup, Kecamatan Perdagangan Hilir, Kabupaten Dairi, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2023 lalu. Nah, di tersangka Deddy Situngkir membakar ibu tirinya, yakni Rosdiana Simatupang, sebuah gubuk perladangan buah durian milik keluarga. Nah, untuk si Deddy sendiri ini ditangkap dalam pelariannya setelah 10 bulan ya lari dari kejaran polisi. Dia akhirnya diamankan di Provinsi Jambi, sebuah perladangan sawit milik warga setempat ya. Deddy ini selama dalam pelariannya dia bekerja sebagai serabutan di perladangan sawit itu gitu Kak. Nah, kasus rekonstruksi ini sendiri itu dilakukan oleh Deddy sendiri sebanyak 13 adegan dan di mana
pemeran pengganti diperankan oleh Rosdian sendiri diperankan oleh pemeran pengganti, dan para saksi juga masuk abang kandung dari si Deddy Stungkir, yakni Irwansyah Stungkir, juga ikut hadir dalam adegan rekonstruksi ini, begitu Kak. Dan untuk adegan rekonstruksi ini sendiri berawal dari awalnya cekcok saat si Irwansyah Sutepu yang saat hendak mengambil buah durian, namun dianggap sebagai pencuri oleh si korban, gitu Kak. Setelah mendengar perkataan itu, si abang kandung kemudian melaporkannya ke si Deddy, dan si Deddy pun akhirnya mempertanyakan kenapa mereka dianggap seperti pencuri, gitu. Nah, bukannya mendapat jawaban dari si korban, tapi malah si korban berteriak minta tolong, dan sehingga membuat warga sekitar tuh berdatangan, dan si Rosdiana kemarin itu mengaku bahwasanya dia dipukul oleh si Deddy, padahal hal tersebut tidak dilakukan, gitu. Dan setelah dituduh mencuri itu, akhirnya puncak amarah si Deddy, kemudian dia pun pergi ke sebuah warung yang tak jauh dari rumah untuk membeli bensin dengan sebuah jerigen sekitar 3 liter, Kak. 3 liter, dan sekitar pukul 23 WIB, tepatnya di perladangan yang sama, si Deddy kemudian menyiramkan bensin tersebut ke tubuh ibu tirinya dan langsung membakar api, dan saat si ibu tiri yang terbakar, Deddy sempat menunjang, gitu Kak, sempat menunjang agar terjatuh, gitu. Nah, saat terbakar itulah sang suami ataupun ayah kandung dari si Deddy Stungkir ini yang memang berada di gubuk tersebut berupaya memadamkan api dengan cara dipeluk istrinya. Namun bukannya api masih padam, malah api itu membuat ayah kandung dari si Deddy juga ikut terbakar. Nah, setelah keduanya terbakar, maka dalam adegan itu terdapat bergolek di tanah, yaitu maksudnya si korban dan juga ayah si Deddy itu sedang berupaya berguling-guling di tanah agar api bisa dipadamkan. Tapi untuk ayahnya Deddy sendiri tidak ada luka serius. Atau seperti apa Bang? Apa meninggal dunia? Untuk ayah Deddy sendiri tidak luka bakar ya, karena hanya tersambar dari api itu sendiri, yang hanya terbakar parah itu ibu tiri dari si Deddy, dan sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Medan. Namun setelah seminggu menjalani perawatan medis, akhirnya Rosdiana Simatupang meninggal dunia, gitu kan. Oke, bagaimana nasib si Deddy ini Bang? Berapa lama kurungan untuk penjara? Hukumannya seperti apa Bang? Ya, untuk Deddy sendiri ini dikenakan pasal 340 katanya, ataupun dengan maksimal gitu. Bagaimana Maaf, Bang? bisa Boleh diulang? diulang Bang? Itu si Deddy ini dikenakan pasal 340 dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Oke, ini kapan persidangannya akan digelar nih Bang Alfi? Untuk persidangan akan segera dilimpahkan ya oleh pihak Satreskrim. Saat ini masih gelar perkara karena banyaknya juga perkara-perkara lain ya yang akan juga dilimpahkan, dan untuk mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan, gitu kan. Berarti masih belum ya, masih ada penyelidikan lebih dalam lagi ya Bang terkait aksi kehilangan nyawa ini berarti Bang Alfi. Baiklah, terima kasih Bang Alfi atas informasinya ya. Kita sudah diingatkan juga kembali bagaimana peristiwa yang sebelumnya di tahun 2023 di bulan Maret nih, dan sekarang hari ini baru digelar untuk rekonstruksinya. Terima kasih banyak Bang Alfi, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Sore Kak Maulid. Tuh tadi kan betul yang quotes-nya Kak Gem ini tadi. Emosi hanya memenangkanmu sesaat, selebihnya kamu kalah telak. Tuh dia, nggak ada menangnya kan. Bahkan ayah kandung dia sendiri pun juga kena terluka. Udah gitu dia juga kena penjara seumur hidup. Ya gitulah ya gitu. Bang Deddy ini telat untuk mendengar quotes dari Molly Zatul, Selena Gomez gitu. Jadi dia udah keduluanan gitu ya. Tapi Tribuners, sebelum kita closing nih ya, aku mau ngingetin buat para Tribuners nih, jaga kesehatan ya. Ini akhir-akhirnya cuacanya luar biasa.
di mana-mana orang batuk, itu batuk yang paling banyak tuh. Iya, batuk. Lagi musim ya? Lagi musim batuk, terus juga demam, flu. Jaga kesehatan mungkin boleh ditambah dengan meminum suplemen vitamin gitu. Bener-bener. Jangan sampai sakit dulu lah. Seperti saya sekarang ini ya. Lebih baik mencegah Jadi daripada menjauh mengobati. semua orang takut saya COVID padahal bukan. Ini Mengelak. Ya, Baiklah, Tribuners. jaga kesehatan nih pentingnya. Benar. Supaya bisa nyoblos. Oke, semangat kali nyoblos kakak ini ya. Males sebenarnya. Males harus balik gitu ya, jauh ya. Oh iya. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya, Ca. Iya, untuk berita lebih lengkapnya lagi, lebih banyaknya lagi, kalian bisa langsung aja ke portal Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa di media sosial kita di bawah ini, atau langsung aja download aplikasi Tribun X, udah ada di App Store maupun Play Store. Nah, jadi buat kalian juga yang selalu ingin nonton Selamat Sore Medan, terus saksikan nih setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Risha beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.